Menurut Anda itu ujian itu masalah atau bukan sih Pak? Umumnya sih masalah. Soal ya, soal. Iya. Menurut Pak Oke. Adi, ujian itu kan berarti sesuatu yang datang dari Allah ya. Iya, Ujian itu masalah atau bukan Pak? bukan harusnya. Bukan. Kenapa bukan? Kan tujuannya untuk apa kalau ujian tuh? Buat supaya kita meningkat imannya kan. Berarti bukan masalah dong Pak, gitu. Bukan. Nah, terus kenapa menganggap masalah? Karena tidak bisa Nah, menyelesaikannya. nanti saya dapat ilmu baru soalnya. Jadi coba Pak Adi Nah, kan, mau ujian, mau teguran, semua yang datang dari Allah, kan tidak ada niatan Allah untuk membuat kita bermasalah kan Pak? iya, Nah, berarti pertanyaannya sekarang, terus kenapa bisa menjadi masalah kalau gitu? iya, 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 Kenapa iya, menurut iya. Pak Andi? Ayo. Karena mau menyelesaikannya gitu loh, tidak Bukan. bisa menyelesaikan. Ya, gini. Berarti kan kita Ah, harus sepakat dulu dong, Pak. ah, Apapun kejadian dari Allah, sebenarnya kan bukan masalah, Pak. iya, iya, Nah, berarti kalau hmm, itu menjadi masalah, berarti dari Allah atau dari kita? dari kita. Nah, berarti kita tinggal cari. Berarti Kenapa? hal apa, kenapa manusia menganggap itu sebagai Hmm, masalah? Kan itu aja kan? iya, iya, iya. Berarti kita cari sumbernya apa nih? Kok manusia menganggap ujian itu sebagai masalah? Kok manusia menganggap teguran itu sebagai masalah? Padahal kalau kita renungkan sumber kepada Allah, Allah tidak sama Hmm, sekali, bahkan Allah tidak akan menzalimi hambanya walaupun sekecil zarah kan? iya, benar, benar. Nah, berarti sebenarnya kalau direnungkan, berarti kan masalah itu bukan dari Allah. Dari kita. Nah, tinggal sekarang kita cari sumbernya. Nah, Sebenarnya kenapa? selama ini menganggap ujian masalah, teguran masalah itu apa berarti selama ini? Ah, ah, Ternyata ada yang namanya nafsu di dalam diri kita. Jadi sumber masalah, menganggap ujian itu masalah atau teguran itu masalah itu karena ujian itu tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Itu kan enggak? betul, betul. Benar nggak? Iya, Jadi iya, hakikatnya sebenarnya kan masalah itu nggak ada, Pak. iya, Jadi kalau ada orang ngomong, saya pusing punya banyak masalah, lah dia sendiri kok, bukan ujiannya kok yang memusingkan. iya, 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 Nah, benar, benar. coba pandai renungin dulu. Iya juga ya. Nah, ayo coba. Kan Mm-mm. nggak ada urusannya, Bang. Ujian dan teguran itu pasti ada. Tapi ternyata kan Allah udah bilang bukan masalah. Berarti selama ini yang menganggap ujian masalah itu memang kita sendiri gitu loh Pak. Kenapa Mm-mm. menganggap masalah? Karena nggak sesuai dengan keinginan dan nafsu kita gitu loh. Mm-mm. Benar? Mm-mm. Berarti Jadi pertanyaan, supaya tidak menjadi masalah. supaya tidak menjadi masalah, makanya Mm. Allah nyuruh untuk melatih hawa nafsu kan? Iya, iya. Pada level apa? Pada titik supaya nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainah atau sesuai dengan keinginan Allah. Kalau nafsu Mm-mm. kita sudah sesuai dengan keinginan Allah, berarti harusnya ujian itu tidak menjadi masalah. Berarti selama nafsu kita belum sesuai dengan keinginan Sesuai dengan Allah, keinginan ya pasti akan jadi akan masalah. selalu bermasalah. Mm-mm. Makanya tugas kita itu disuruh Allah untuk melatih hawa nafsu kan? Ada Mm-mm. puasa, ada tahajud, ya kan? Ada zikir. Kan intinya adalah semua yang dilakukan itu untuk melatih hawa nafsu kita kan? Sampai pada Iya. titik bahwa masalah itu sebenarnya tidak ada atau bukan masalah. Mm-mm. Yang ada itu adalah biasanya karena ujian atau keteguran yang diterima itu tidak sesuai dengan keinginan atau nafsu kita sebagai manusia gitu loh Pak. Oh, iya. Nah, baru sadar ya Pak ya? Sederhana. Sama, saya juga baru sadar gitu loh. Iya. Coba pandai renungkan. Itu. Iya, Nah, menyesuaikannya ini berarti kan. memang tugas kita untuk menyesuaikan. Makanya Allah ketika menguji seseorang, pasti akan buat suatu kejadian yang memang bertolak belakang dengan nafsunya. Mm-mm. Kalau sesuai nafsunya gimana mau latihannya Pak? Mm-mm. Misalnya simpelnya, misalnya gini lah, saya ingin kurus, tapi saya nggak mau olahraga, inginnya makan, istirahat, ya nggak jadi lah Pak. Mm-mm. Jadi jangan kaget Pandi. Yang namanya ujian, yang namanya teguran itu kan sebenarnya hanya untuk melatih hawa nafsu kita, supaya kita bisa berlatih mengendalikan
hawa nafsu gitu loh. Iya. Iya. Hanya Allah bilang orang yang paling beruntung itu yang mensucikan diri di surat 8 berapa gitu kan, saya lupa. Sebenarnya itu gitu loh Pak. Ternyata perjalanan hidup itu adalah sampai pada titik secepat apa kita mengendalikan hawa nafsu. Karena dasarnya nafsu itu kan tidak taat Pak. Iya. Benar. Makanya Allah akan paksa kita dengan tanda kutip perintah supaya taat, supaya nafsu kita terkendali. Ketika nafsu kita sudah sesuai, ya nggak ada masalah dong logikanya. Jadi kalau ada orang datang kepada cerita, saya pusing dengan masalah saya, lah dia pusing sendiri kok. Bikin berarti ya. Iya kan? Iya. Intinya tuh kan sebenarnya dia lagi cerita nafsu dia kan Pak, yang tidak sesuai dengan kenyataan dia. Iya. Nah, kayak paham Pak? Cara menyesuaikannya jadi gimana supaya? Nah, makanya cara menyesuaikannya ada 7 IPH dengan dengan itu kan sebenarnya 7 IPH itu kan ikhlas, sabar, tawakal itu kan sebenarnya untuk metode untuk menyesuaikan atau mengendalikan hawa nafsu kan? Iya. Jadi pada titik apa ya? Pada titik ujian dan teguran itu sudah tidak dianggap masalah lagi gitu loh Pak. Iya. Oke Tandi. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih.